Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tamara Putri Mardianti dari kelas MN21E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 6, yaitu penganggaran atau budgeting untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya dulu. Nah, yang dimana pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat dalam waktu yang sekejap, banyak pasang surutnya, dan proses yang tidak mudah dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis atau usaha. Beberapa perusahaan yang mengalami pasang surut dalam menjalankan usahanya yaitu Japan Airlines, terus Lehman Brothers, dan terakhir Lego. Lalu selanjutnya terdapat budgeting, yaitu penganggaran. Dalam mengawali sebuah perencanaan, maka diperlukan proses penganggaran sehingga anggaran merupakan bagian dalam perencanaan keuangan. Adapun anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat anggaran berjualan, yang dimana tujuannya untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual dalam jumlah berapa harganya, kepada siapa yang akan dijual. Lalu ada anggaran produksi yang bertujuan untuk menentukan tingkat atau jumlah produksi atau layanan yang akan diproduksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah yang dimiliki. Lalu yang ketiga, anggaran operasional yang bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan produksi. Selanjutnya terdapat anggaran biaya penjualan umum dan administrasi, yang dimana biaya ini untuk meliputi biaya pemasaran dan administrasi seperti pemasaran atau penjualan, dan biaya terkait akuntansi, biaya terkait personalia, biaya terkait hukum, dan biaya sebagainya. Lalu yang kedua ada anggaran modal, merupakan anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru, dan peralatan kantor. Lalu yang selanjutnya anggaran penelitian dan pengembangan. Yang ini timbulnya dari bagian rencana strategis yang cuma direncanakan untuk mendukung dan meningkatkan perkembangan produk. Lalu selanjutnya ada anggaran proyek lain. Untuk anggaran ini maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan produksi atau layanan baru, perbaikan sistem dan proses bisnis baru. Lalu ada anggaran kas. Anggaran kas merupakan anggaran atau kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki perusahaan ini untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Lalu yang terakhir, laporan keuangan yang diproyeksi bertujuan untuk menganalisa dan memprediksi dampak dari perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen terhadap profitabilitas dan posisi keuangan, termasuk pos-pos kontingensi anggaran. Lalu slide selanjutnya terdapat lanjutan dari biaya anggaran. Anggaran adalah rencana terperinci yang digambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan jenis dan definisi anggaran tersebut, maka keuntungan dari penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif sebagai berikut. Penerapan anggaran dan perencanaan anggaran. Yang pertama, menjadikan para manajer memiliki perencanaan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi terkait dengan implementasi rencana pada seluruh fungsi pada perusahaan. Yang ketiga, membantu para manajer dalam memberikan arahan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, mengharuskan manajer untuk berpikir ke depan dan mengimplementasikan rencana mereka sesuai dengan komitmen. Lalu yang terakhir, membantu dalam memberikan tujuan dan sasaran tertentu yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi dan hasil yang dicapai. Slide selanjutnya terdapat budgeting, strategi manajemen, dan financial controlling. Manajemen strategik dan penganggaran adalah kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Apabila kedua aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan. Adapun pengertian dari kedua aktivitas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganggaran. Penganggaran adalah proses mengalokasikan sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi-fungsi, baik merupakan kegiatan bisnis maupun investasi. Lalu yang kedua ada strategi.
adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Peran manajemen strategik dan penganggaran memiliki perbedaan. Manajemen strategik dirancang untuk menetapkan perusahaan, mengidentifikasi strategi yang akan digunakan untuk bersaing di pasar, dan di bagaimana pengaturan serta mengukur kegiatan internal. Lalu penganggaran digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisiensi dan untuk memantau kinerja manajer dan karyawan. Lalu terdapat hubungan manajemen strategik, penganggaran, dan pengendalian keuangan. Bisa kita lihat dalam tabel yang ada. Terdapat pemisahan penganggaran operasional dan modal yang menunjukkan implementasi dari keputusan yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan antara pengalokasian dana dan kegiatan yang telah ada atau kegiatan baru. Panah antara berbagai jenis perencanaan dan penganggaran menunjukkan pengaruh timbal balik yang sama memiliki satu sama lain. Pada akhirnya, bagaimanapun, kedua praktik penganggaran dalam manajemen keuangan dan perencanaan pada manajemen strategi difokuskan pada pencapaian kinerja perusahaan. Slide selanjutnya terdapat kesimpulan yang dimana terdapat faktor eksternal yang semakin kompleks pada kondisi saat ini, seperti faktor terjadinya pandemi COVID-19, revolusi industri 4.0 ini, dan juga adanya VUCA yang menyebabkan perilaku masyarakat menjadi sangat dinamis. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perubahan tersebut, perusahaan atau organisasi memerlukan perencanaan dan penganggaran yang memadai, penyusunan perencanaan yang baik, dan juga penetapan pengalokasian penganggaran, serta pengendalian keuangan yang selanjutnya diimplementasikan berupa strategi dan taktik pada suatu perusahaan akan memberikan peningkatan daya saing perusahaan tersebut dalam berkompetisi dengan kompetitor. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.